Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, berulang kali kalau kita membuka Al-Quran lalu membaca dan mentadabburinya, kita akan melewati 89 kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dan di antara panggilan Allah adalah yang di surat Ali Imran ayat 102. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Orang-orang yang beriman terkadang merasa sudah berada di jalan yang benar. Terkadang dia merasa sudah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi ketahuilah, manusia adalah makhluk pendosa. Kullu bani Adam khata. Bahkan kita memiliki dosa. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min abdin muslimin aw mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhu al-fayna ba'da al-fayna aw huwa muqimun alaihi la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang dia biasa kerjakan secara berkala. Dia lakukan hari ini, mungkin dia berhenti sepekan lalu dia kembali berbuat dosa. Dan ada juga seorang mukmin yang dia mukim, tinggal di dosanya, tidak meninggalkannya sampai dia mati meninggalkan dunia ini. Fa innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang mukmin itu diciptakan untuk diuji. Allah berikan berbagai macam fitnah kepadanya. Dan seorang mukmin itu pelupa, tapi dia suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzukira dzakar. Kalau dia diingatkan, dia jadi sadar. Jadi dia ingat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya berulang kali orang-orang mukmin dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, untuk diingatkan agar mereka sadar tentang kenapa mereka diciptakan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, bersyukur dan tidak kufur. Ingat, berzikir kepada Allah dan tidak melupakannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ketika harga BBM naik, ketika harga beras juga tidak turun, ketika sakit menimpa diri kita, ketika bencana turun meliputi berbagai tempat di negeri kita, kira-kira apa penyebabnya? Pernahkah kita duduk merenungkan, kenapa kakiku sakit? Kenapa kepalaku pusing? Kenapa sulit mencari rizki? Kenapa bencana di sana dan di sini datang silih berganti? Kenapa dolar terus melangit dan tidak turun? Apa penyebabnya dan siapa sebabnya? Sebagian kita lupa dengan pencipta langit dan bumi ini. Dia fokus dengan sebab-sebab duniawi. Dia lupa dengan pencipta dunia ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Kata Allah Jalla Jalaluh, tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan karena dosa-dosa kalian. Karena dosa kita, musibah itu turun. Tapi kita sibuk mencari kambing hitam,
Menyalahkan orang-orang yang bisa disalahkan dengan harapan kita bersih dari penyebab turunnya musibah itu. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan. Kalau Allah tidak memaafkan, tidak ada satupun manusia yang berjalan di muka bumi ini. Yang perlu kita tanyakan setelah mendengar ayat ini, bahwa ternyata berbagai macam musibah turun disebabkan dosa-dosa kita. Apa sikap kita tatkala kita mendengar atau mendapatkan musibah tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabat muhajirin, ada 5 perkara yang beliau berharap jangan sampai sahabat-sahabat muhajirin itu mendapati 5 perkara ini. Salah satunya, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mu'nah wa jawri sultan. Supaya kita tahu dosa membawa naas dalam hidup kita. Dosa yang menjadi penyebab keributan kita sama istri-istri kita. Dosa yang menyebabkan kadangkala anak-anak tidak patuh kepada orang tuanya. Dosa yang menyebabkan kendaraan yang nyaman tahu-tahu rusak. Dan Nabi SAW menyebutkan ada 5 macam dosa. Dan disebutkan hukuman buat dosa-dosa tersebut. Yang salah satunya beliau sebutkan, tidaklah masyarakat melakukan kecurangan dalam muamalah mereka. Mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Kalau bicara korupsi, kadang-kala kita bicara, oh itu pejabat-pejabat negara. Seakan-akan kita pekerja tidak pernah korupsi. Kadang-kadang kita korupsi waktu, tapi kita merasa bersih dari dosa. Kita lihat bagaimana kehidupan di masyarakat kecil, riba merajalela. Seorang yang susah, yang seharusnya dibantu, malah ditekan, dicekik, bahkan kau bisa dibunuh secara ekonomi. Dan ini terjadi bukan hanya di atas, di tingkat terbawah pun kecurangan-kecurangan dalam muamalah terjadi. Lalu apa hukuman yang akan Allah turunkan kepada kita? 1448 tahun yang lalu Nabi SAW sudah menyebutkan bentuk dosa dan bentuk hubungannya. Allah akan berikan hukuman kepada mereka pacekli. Ya, pertanian yang gagal, perkebunan yang tidak menghasilkan, wa syiddatil mu'nah, harga-harga melonjak tinggi. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Apakah cukup hukuman tersebut? Tidak. Ada hukuman yang ketiga, wa jawri sultan, kezaliman dari pemerintah kepada mereka. Jadi ternyata kezaliman yang terjadi dari pemerintah disebabkan dosa-dosa rakyat itu sendiri. Lalu kita merasa bukan menjadi penyebab dengan apa yang menimpa di berbagai penjuru negeri kita. Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hadir di muka bumi ini. Tapi Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada diri. Allah menjadikan semua fasilitas agar kita tahu dan sadar bahwa kita adalah hamba dan budak yang tidak merdeka. Tangan kita pun bukan milik kita. Kaki kita yang dengannya kita berjalan bukan milik kita, milik Allah Jalla Jalaluh. Jadi hendaklah kita sadar bahwa ternyata musibah yang datang silih berganti disebabkan dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan tatkala musibah menimpa kita? Teriak sana, teriak sini, sibuk menulis komentar, makian, cacian. Dengan itu dia berpikir musibah akan diangkat oleh pencipta langit dan bumi ini. Allah ketika menyebutkan berbagai macam musibah yang akan dia berikan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Benar, pasti terjadi. Apa bentuk bala tersebut? Rasa takut, kecemasan dengan masa depan, ketakutan dengan kondisi yang ada,
kebingungan tidak bisa membayar kontrakan, atau apa saja yang menyebabkan hidup kita penuh dengan kekhawatiran, Allah akan berikan itu. Walju', kelaparan, kekurangan harta, kegagalan panen, ditinggal mati orang-orang yang dicintai, Allah akan berikan itu. Lalu Allah katakan, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apakah kita termasuk orang-orang yang sabar? Apakah tatkala harga-harga naik kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Apakah kita yang hadir di masjid ini semuanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ketika ada pengumuman Pertamax naik, apakah engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ketika harga beras naik, engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ketika petaka-petaka menimpa kita, apakah kita kembali kepada Allah? Sebagian kita tidak. Sibuk ngobrol, sibuk berpikir mencari solusi. Siapa engkau? Bukankah mudah bagi dirimu untuk kembali kepada Allah dengan mengatakan sesungguhnya kami milikmu ya Allah. Engkau mau ambil semua, engkau ambil. Kami nggak punya apa-apa. Dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Tatkala ini sikap seorang muslim di saat menghadapi musibah, ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Kita lupa sama ayat ini. Ketika musibah disebabkan dosa, maka solusi kita kembali kepada Sang Pencipta, membuat pernyataan bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, maka Allah akan kasih apa kita. Dapat apa kita dari Allah? Salawat, rahmat, dan petunjuk. Sikap yang benar, adil dan tepat menghadapi musibah. Jamaah rahimakumullah, kita tidak akan pernah keluar dari ruang ujian di muka bumi. Pastikan tatkala kita pindah ruang ujian, yang ada pada hakikatnya kita berpindah dari satu ruangan ke ruang lainnya. Dan pastikan tatkala kita pindah, kita naik kelas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pemerintahan didirikan agar mereka menjalankan tugasnya, menjaga agama, memelihara negeri. Itu tugas mereka. Mereka akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang apa amanah yang diberikan kepada mereka. Kita, rakyat, masyarakat, apa tugas kita? Pernahkah kita belajar mengkaji tentang tugas-tugas kita sebagai muslim tatkala menjadi rakyat? Kadangkala kita nggak ngerti bagaimana tugas seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama ini nasihat. Agama ini hadir untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Agama ini datang bukan untuk menyusahkan hidup siapapun. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Enggak. Quran turun bukan untuk membuat hidupmu menderita. Agama ini nasihat, menginginkan kebaikan buat semuanya. Lalu para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Lillah, untuk Allah, dengan taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wa li kitabihi wa li rasulihi, untuk kitab Allah dengan mengikuti Al-Quran, untuk Rasulnya dengan patuh dan mentaati beliau.
wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan masyarakat khalayak umum dari mereka. Agama ini hadir untuk kebaikan semua. Yang bisa memberikan nasihat secara lisan, datang kepada orang yang memang memerlukan nasihat. Tapi tugas rakyat diantaranya adalah taat, patuh, dan berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Apakah antum pikir krisis ekonomi hanya dipikirkan oleh rakyat? Semua negara di seluruh dunia, semua negara tanpa terkecuali, mereka takut dengan yang namanya krisis ekonomi. Akan berdampak kepada negara, akan berdampak kepada rakyat secara umum. Tugas kita sebagai rakyat diantaranya mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Siapa di antara antum yang setiap hari atau hari ini mengangkat tangan memohon kepada Sang Pencipta, ya Allah, berikan bimbingan kepada pemimpin-pemimpin negeri ini. Berikan taufik dan hidayahmu kepada Bapak Prabowo, Wakil, dan semua jajarannya. Ada yang berdoa seperti itu? Masa cuma doa saja? Doa tidak engkau lakukan. Dari zaman dulu, manusia itu meremehkan doa. Padahal ad-du'a huwal ibadah. Doa ini pengabdian kita kepada Allah. Peribadatan kita kepada Allah. Dengan kembali kepada dirinya. Yang kita tahu semua hati manusia yang ada di muka bumi ada di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Yuqallibuha kaifa yasha. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang meninggal tahun 204 sudah menghadapi masyarakat yang meremehkan doa. Sampai beliau mengatakan, atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Apakah engkau meremehkan doa? Engkau memperolok-olok doa. Engkau nggak tahu apa yang dilakukan oleh doa ini. Sihamul lail, doa itu anak panah di malam hari yang tidak akan meleset. Dia tepat sasaran tapi nunggu waktu. Kadang-kala kita nggak sabar, doa pun nggak dilakukan untuk negeri ini, untuk masyarakat, untuk pemerintah. Kita nggak doa, yang kita pikirkan hanya perut kita, hanya rumah kita, hanya keluarga kita. Ahibati fillah, ma nazala bala'un illa bidhanbin. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dosa tidak turun kecuali, bahwa musibah tidak turun kecuali karena dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya dengan musibah yang ada di negeri kita, bagaimana kita mengajak semuanya, baik pemimpin bagi rakyat, untuk kembali kepada Allah, bertobat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada generasi terbaik umat ini, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai umat manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaum akthar min 70 marrah. Kata Nabi SAW, kalian bertobat, kalian mohon ampun sama Allah. Aku, kata Nabi SAW, dalam sehari aku bertobat, aku beristighfar lebih dari 70 kali. Ketika perang Uhud, umat Islam kalah. Apa penyebabnya? Allah mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kita pemikirannya dunia. Itu sahabat Nabi. Ketika ambisi mereka dunia, yang dipikirkan hanya dunia, tidak kembali kepada Sang Pencipta, tidak memikirkan akhirat kita, Allah berikan kekalahan kepada mereka. Maka saatnya kita kembali kepada Allah, fokus kepada akhirat kita. Doakan orang-orang yang bisa kita doakan, mohon ampun kepada Allah, istighfar minimal dalam sehari kita istighfar 100 kali. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar menghitung Nabi SAW istighfar sekali duduk. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. 100 kali Nabi sekali duduk membaca Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, berikan tobatmu kepadaku, innaka antat tawwabul ghafur atau tawwabur rahim. Engkau maha menerima tobat, engkau maha pengampun, engkau maha pengasih. 100 kali.
Maka Anda mengajak semua yang hadir di tempat ini dan seluruh rakyat Indonesia dan pemimpinnya untuk beristighfar minimal sehari 100 kali. Minta kepada Allah, dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setiap hari kita diperintahkan bersalawat. Namun untuk hari Jumat, hari spesial, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم وفقهم لطاعتك، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم إنك سميع عليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.